Shalom adivita saluna. Adoraso terbuka di pertanyaan keluarga Ima Bagas Aman A selanjutnya boleh kopi asal di Bulu Majolo pasar kami itu keluarga asal di Papotohon agar orang ditanya konon sebelum ditanya kon apalah Bagas Borginon sampai mah tu ala inan keluarga Ima. Pertama-tama terima kasih untuk waktunya. Malam ini saya hanya ingin minta didoakan orang tua yang saat ini sudah pasca operasi kanker payudara. Semoga beliau cepat sehat, pulih kembali sedia kala. Terus untuk Bapak Geva sehat walafiat dan dilancarkan semua proses dan rencana apapun itu, dan juga untuk Geva menjadi anak yang baik. Berada di keluarga. Jadi nama buatan yang pengerjaan Ima pasat kami tuala inal simajutak bolu tanggang. Saya ditanya kurang juga di keluarga nyala sama simajutak bolu shopping. Di soal sama di tertib acara di nomor onom do 10 di sini 2 hari tamar pilihan apa dulu non di nomor onom pilihan apa dulu di nomor 10 non tong baita apa pilihan apa 2 milion semuanya majolo soal bawa kita nampung muton atau orang so bertukar satu mulai makanya dibagian pemata galuk makanya maitas. Amin. Terpuji Maha Tuhan. Mari kita baca puede nomor 72 ayat 1 ayat 10. Tuhan Yesus Kristus dot goan itonji berbadia na tuma palangit dot tanhon amen idama atau doa ro tiok ma nabi onuai asa unang adong nama buat tupangi haleluya martaniang kita ale amanami na liban wajib namandok moliati rohami kuko ala libabuton ko tuhami margite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalau sangkulo sugut langit dohot tano alai nahot do anggo hatam rodi saleleng lelengna
Aku ni iko patatus sugut saluhut cuma dijolo ni abangsa paruman ni say asi maruham ni hami pahot maha persen nami dihatam mar hite tondi porbadia padungo mahami jala paringgas hami martangian asa marlas niroa hami paimahon o jala asa dapat hami hamuluan nasora sudah. Amin. Epistel Padujolo Jamita di Patanyangata apalagi bagas ponya iman atas surat di Matius di Betul Mahmud Gamaida ayat sadar 1 ayat 12 tada hama marespon surya dumi di laun-launi ari si Yohanes Pagdidi Madjamita di halo nganak Judea Inna Allahumma rohamuna ayu masuk ayaw menumajitani Ibana do napi nabuani panurirang Jesaya ujuna didokna suarani nama Jojo di halomuna pature hamuma dalam Tuhani paronok hamuma si dalanan naik Muli-muli do Rosmi Soharis Muli-muli do Rosna Akas lapor do Situan Muga do Sinamana dungi lau ma pangisi di Jerusalem manopot ibana somoni do sude Arab Judea ro di salu akan nama ringanan dilabung di Jordani. Jadi sebagai Dewa Yohanes Manasida di air Jordani Bumi Alai dina dana torok parise toros saruse manopot padidion nai nin nama mandok nasida hamu anak ni uluk ise do na mengajari hamu pasidik rimas narosogot Parwe kamu panatama Babua naumba jara sotung di dasar rohamuna si Abraham dohot amanami ai udok hami tuhamu terjadion debakado anak ni si Abraham siat akka batuhon Mengolah re ake dari yang tahu Ope sedau mana sedau mana cuma terbihun dan jara sebuah ia au aib dohuri diho tuhamu mangkok paubahan roha alai adul gumogodo rosian pudiku gari mabuan sipatuna kurang kamado pedi au diri dion ni ido tuhamu tobli perbadia dohot api Ilahana do kurang payasos nama kapilian papulona do kene susona alai mona do kami api naso ido anggo sana martua do akan ada mangyon hata ni debata jala ngapeoksa amin. Tabu jimat kata pada Denisa Sumupede nomor 25 ayat 2.
do kami mati hamut. Nasihat debata ama, do nasihat anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kata debata tu kita di pertanyaan tahun di mana nenek siang buku Kesamen itu 72 ayat 1 di ayat 10 siang. Di kitab Mazmur pasal 72 ayat 1-19. Ujaman kita di hata batak Tuhan seorang mana hata itu. Raja Bulun ni hadameon sian si Salomo alai debata saya pasahan ma aka panghumu tu rajai jala hati gorommu tu anak ni rajai asa di uhum bangsom marhiti-hiti hati goran jala maruli uhum aka nadangolmu asa marparbuehon hadameon aka doluk di bangsui jala maruli hati goran aka robean sai pati kosan nado uhum waka nadangol ni bangsui tupahan nado aka anak ni napogos jala rapuhan nado si bayan gogo sai homa si dihadiari harap saliling adong mata nyari jala saliling terida bulan bersudut-sudut sai tuan maribana songon pangonai ni udan tu padang na sinadi songon udan nene nama mornohi tanah martunasi ma di aka ari nai partigori jala manibuk hadamion rodi naso adong be bulan jadi ibadah ma mangarajai sian laut satu laut jala sian batak aigi sahat rodi aka usum ni tanoon ikon marsoba di jolona aka pangisi ni halongonan jala dilatag ni aka musuna orbuk wanon ni aka raja sian Tarsis don aka pulo ma soba aka raja sian Seba do Ethiopia manaruhon si lehon jala sobaon ni sudi raja ibana duhut do aka parbegu mangoloi ibana ai palwon nama napogos na jojo do nadangol naso marpanga lualuan uluan na do na metmet do nabogos jala palwon na do aka todi ni aka nabogos palwon na do todi na sida siyan pangrupaon do siyan parpilangon jala na arga situ do mudar na sida di rohana saya mangulu do ibana jala lehon na tu ibana sere siyan Seba jala tangi konon na do ibana tong pasu-pasun na do ibana garupari jadi gabe situ tuma eme di tanoon ro di pukcuni akadolo umaras ma parwena somon Libanon jala martuburi nasida colmai siya somon tuhu tanoon sai hotma warnai rodi sa leleng na sai muak ma balikana sa leleng adong mata niari asa marumi pasung-pasung nasida di bagasas ibana luhut aka parbegu martuahon ibana pinuji ma debata Jehovah debata Israel sasada do mabahit aka halonganan pinuji ma do korni hamudyon nai rodi sa leleng na jalagok hasangapon nama lihat kordion amin itu saatnya akan semua kita pasti ada pemimpin yang paling terdekat yang terbatin terjiwa tergerak yaitu sang ayah di rumah kita masing-masing itu pemimpin itulah leader pemimpin yang terkecil di tengah-tengah komunitas gereja yang terkecil adalah keluarga pemimpin sang ayah
Dan yang lebih besar lagi, pemimpin di tingkat RT, RW, lurah, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden dan para menteri. Semuanya, tiap-tiap komunitas ada pemimpin. Nah, pemimpin ini yang diharapkan, inilah doa yang paling romantis, yang menjadi harapan, yang menjadi sukacita, yang menjadi berkenan di hati Tuhan dan senang bagi orang yang dipimpinnya. Siapa sih di antara kita yang tidak senang dengan ayat kita masing-masing? Nah, itu pemimpin kita. Dia yang bertanggung jawab utama, memimpin sang keluarga. Coba kita cek, kita tebak begitu terbatinnya kita sama sang ayah, begitu kita terjiwanya sama sang ayah. Begitu juga sang ibu yang mendampingi sang pemimpin. Nah, di lingkaran pemimpin juga harus satu arah, satu tujuan, supaya anak-anak ini bisa membawa ke masa depan yang lebih baik. Nah, kalau di ayat 20 ini kita baca tadi, ini adalah doa Raja Daud, pemimpin atau raja bangsa Israel, kepada anaknya si Salomo. Tapi menyatu juga di awal ini dari Salomo. Bayangkan dua antara raja dan anak raja. Itu satu. Jadi harus serupa. Jadi ada keturunan raja, ada silsilah yang pasti akan membawa kebahagiaan. Tentunya kita orang tua masing-masing memimpin anak-anak kita, membawa anak kita ini kepada kebahagiaan. Kebahagiaan karakternya, batinnya, jiwanya. Haus akan didikan, haus akan hal-hal yang baik dari orang tua. Gak pernah orang tua mengajarkan membawa anaknya ke pencobaan, nah, itu membawa anaknya ke jurang kebinasaan. Gak ada itu. Itulah yang diharapkan oleh Raja Daud kepada anaknya si Salomo, dan terbukti ya Bang Inan. Untuk menjadi seorang pemimpin ada lebih berapa daftar-daftar yang harus dikerjakan sang pemimpin, yaitu dia harus sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan raja dari antara segala raja. Semua presiden, semua kepala rumah tangga harus dekat kepada raja, yaitu Tuhan raja dari antara segala raja, King of the King. Karena apa? Tuhan yang mengatasi semua persoalan itu. Tuhan yang memberikan jawaban untuk kebutuhan kita. Tuhan memberikan kesenangan mengatasi segala dinamika yang terjadi. Jadi syaratnya pemimpin itu harus dekat dengan Tuhan. Artinya terjiwa. Bisa nggak kita jiwai Tuhan itu? Bisa. Buktinya Tuhan itu di manusia, itu Yesus Kristus. Tuhan saja menjiwai kita manusia. Apalagi kita, ya pasti dong menjiwai Tuhan. Apa ajarannya? Apa yang berkenan di hatinya? Apa yang menjadi kebahagiaan baginya sebagai raja dan kita yang dipimpinnya. Tadi dekat sama Tuhan ya, terjiwa, tercerahkan, terajarkan hal-hal yang nilai-nilai itu, karakter yang baik. Yang kedua, yaitu Salomo dipersiapkan untuk memimpin bangsanya sendiri dengan segala dinamikanya. Harus dengan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Lalu berpihak kepada kaum yang lemah supaya semua dapat anugerah Tuhan anak-anak. Anak-anak ini remaja, kita orang tua. Bagaimana semuanya dapat anugerah Tuhan yang baik. Yang lemah di antara kita jangan tekan. Yang kuat jangan semena-mena menindas yang lemah.
supaya semuanya dapat anugerah Tuhan dalam kenyamanan, aman di lambung, aman di pikiran, aman di jiwa, egaliter. Kayak kita bilang dulu bersama di atas tikar. Gak ada yang merasa di atas, gak ada yang merasa di bawah. Semuanya dapat anugerah posisi yang sama di dalam kebahagiaan. Itulah keadilan. Kebenaran, meskipun itu istri kita, suami kita, anak kita, kalau salah katakan, tegur. Sebab segala tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan sangat bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menegur kesalahan, memperbaiki diri. Inilah kitab ini. Ini ibaratnya petunjuk cermin. Jadi kita ke sini bercermin kan? Bercermin, ada petunjuk untuk diri kita sendiri. Wah, ini sisirannya kurang bagus. Wah, ini bajunya kurang, kerahnya kurang bagus. Dirapiin, diperbaiki. Lalu orang-orang lemah ini, Tuhan Yesus berpihak pada orang lemah karena orang lemah ini sangat rentan disewenang-wenangkan. Karena dia nggak punya pengaruh yang kuat, ya kan? Disewenang-wenangkan, diselewengkan. Baik, bayangkanlah anak-anak sampai Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang tua, hai kamu orang-orang dewasa, jangan kau ajarkan ajaran sesat bagi anak-anak ini. Lebih baik terlihat diikat lehernya, lalu hidup-hidup dimasukkan ke dalam laut, dilolokkan. Tidak boleh anak-anak dikasih ajaran sesat. Pernahkah kita lihat di medsos ada agama tetangga kita dibuat yel-yel nama Tuhan, tapi ada senjata, berat-berat seperti ajaran jihad yang bukan. Mana ada ajaran membunuh? Siapa ada ajaran membunuh? Sejak awal kita jangan membunuh. Sudah kasih kain membunuh Abid, marah Tuhan itu. Hei kain di mana adikmu? Kenapa membunuh itu? Karena darahnya tertumpah di bumi, buminya tubuhku, kata Tuhan. Terdengar suara darah nyawa adikmu. Mana ada Tuhan suka membunuh? Tuhan tidak perlu dibela dengan cara membunuh orang lain. Nah itu. Jadi anak-anak tadi katakan siapa saja yang lemah ini? Ekonomi lemah, secara fisik dia lemah, punya pengaruh yang lemah, dan seterusnya mengingat. Bahkan dikatakan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan akan bekerja dari pulau ke pulau, dari laut ke laut, dari laut ke darat, dari darat ke seluruh ciptaan Tuhan, dari bumi ke langit, langit ke bumi. Tidak ada ruang kosong bagi Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenarannya. Siapa yang menghambat akan dihukum Tuhan. Dia adalah sebagai hakim. Nah ternyata mengingat kisah doa yang sangat kita dambakan dan romantis ini sekaligus ini merujuk kepada Yesus Kristus Mesias. Mesias, Yesus Kristus, Dialah Raja dan segala raja. Yesus Kristus pemerintahnya kekal abadi. Kuasanya melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dia maha tahu, dia maha adil, dia yang menghukum. Kasih Tuhan Yesus Kristus juga adil mengingat. Ini ada satu cerita dan inilah yang jadi titik berangkat Evangelist Explosion yang disebut AA. Artinya menginjili, memberitakan Injil yang berisi kasih dan keselamatan. Nah, ini ada ceritanya. Dan ini kisah fakta. Di satu kerajaan hiduplah seorang raja. Lalu di antara harta raja ini ada yang hilang hartanya. Hilang. Ditelusuri, tidak dapat siapa pencurinya. Sampai-sampai raja dimarah. Dia tugaskan kepada para pegawainya, stafnya, cari siapa pencuri ini. Harus dihukum. Dia umumkan ke semua orang.
apabila ada harta istana raja yang hilang dan diambil, agak dihukum. Kalau pencuri, tiba-tiba malam-malam rupanya pencuri ini kan musuh sembunyi, ternyata sudah siap siaga semuanya para staf atau pegawai istana pengawal raja. Diintiplah, dilihatlah emas yang dicuri itu, ternyata tangkap, besoknya dilaporkan, dimasuk dalam kerangka. Tahukah Bapak Ibu dan saudara siapa yang pencuri ini? Pegawainya pusing. Mana mau gimana nih? Ada bukti-buktinya. Ternyata sang pencurinya adalah ibu kandung raja ini yang melahirkan sang raja. Tapi karena sudah diumumkan harus dihukum, nah, hukuman dulu disiksa, dicambuk supaya ada efek jerah. Ya, tidak sampai mati, tapi dicambuk supaya ada efek jerah. Semua harus menonton supaya jangan lagi perilaku pencurian seperti ini. Dilaporkanlah, wahai raja, tuanku raja, sampai berlutut. Bagaimana? Sudah dapat pencurinya? Sudah. Tapi raja, ada yang sangat berat bagi raja. Tidak perlu. Suruh datang sini, siapa pencurinya? Datanglah menginap, dibawa oleh pengawal raja ini yang menangkapnya ke depan raja. Ternyata ibu kandungnya. Disinilah posisi raja harus adil dan kasih. Dan diumumkan, saya sudah mengatakan titah raja harus berwibawa. Siapa pelakunya, siapapun harus dihukum, dicambuk. Sebelum dicambuk ditanya ibu, kenapa kau mencuri? Kenapa kau ambil? Ya, ada alasannya. Karena aku anakmu, ibu adalah raja, harus menjalankan hukuman kepadamu. Harus. Meski kau ibu adalah yang melahirkan. Sang ibu minta ampun. Tidak bisa. Lalu raja ini membuka jubahnya, dia tanggalkan, buka bajunya, sehingga tidak ada yang satu helai pun bajunya di sini kecuali bagian celananya. Lalu perintahkan pengawal panglima eksekusi ibu ini. Lalu sang raja ini memeluk sang ibu, dipeluk kuat-kuat, erat-erat. Lalu terjadi pencambukan, ada dua guru dicambuk sampai terpisah. Jadi panglimanya pun katakan perintah-perintah, meskipun rajanya ya kan, pemimpinnya dicambuk kan, berdarah-darah, luka-luka. Cukup. Nah, dari ceritanya apa, Bapak Ibu, apa yang mau diambil maknanya? Seperti itulah Tuhan Yesus. Kita adalah orang berdosa yang harus dihukum mati. Tapi Tuhan yang mengasihi manusia ini, dia rela menerima hukuman. Ternyata sang ibu selamat dari siksaan dan kematian. Kita pun demikian namanya. Jadi Tuhan Yesus adalah Mesias karena itu besar kasih Allah kan ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tidak mati, mereka boleh hidup yang kekal. Itu kasih. Tapi itu dikatakan juga yang salah ditegur, dihukum. Nah, adakah di antara kita orang tua kalau anak kita salah kita hukum? Kalau mencuri, jadi hukum. Karena kasih juga terang Tuhan. Kita dihukum abang enakan dikatakan, kalau memakan buah yang di tengah-tengah itu adalah kau akan mati. Dimakan, sebenarnya harus pada itu harus dimatikan. Tapi Tuhan punya kasih. Biarlah kau Adam mati pada usia tuamu dan kau dihubungkan.
dan kau kembali kepada tanah. Tidak ada kata-kata Tuhan kau bangkit kembali, tidak ada itu. Kembali kepada tanah, matilah kau selama-lamanya. Tapi tidak tega juga Tuhan. Suatu saat Allah berbicara kepada manusia lewat nabi-nabi, lewat imam-imam, tapi juga toh jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus datang, turun langsung raja itu menjadi manusia. Dia menebus dosa kita. Itu yang diharapkan namanya. Jangan sekarang ada di negara kita ini yang salah bagaimana? Yang tahu salah, ditutupi, bahkan tidak dihukum, bahkan dilepaskan. Rakyat ini marah, bumi juga marah, akan terjadi bala bencana. Tidak mungkin demikian Abang Inang kalau kita tutupi dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Oleh sebab itu adalah sangat baik kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita akan beroleh pengampunan dari Tuhan. Kalau bisa-bisa jangan dihukum, disiksa. Dan gitu. Setelah kita menerima itu, Tuhan hatinya kembali dan memberkati kita. Nah, di IKP Abang Inang, Advent namanya itu, sampai waktu pertanyaan pas di masa Advent, episteri masa kita di minggu dan begitu, ternyata jadi tolong episteri dari minggu. Jadi ini semacam persiapan hati kita. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik harus kita tinggalkan. Hal-hal yang baik itu yang kita terapkan. Kita camkan dalam tubuh jiwa kita, terjiwa, tercahaya, terbatin. Anak-anak kami kalau ada dompet jatuh bisa berjalan, gimana sikap kalian? Ambil lalu terus tapi bukan milikmu. Apa yang kau ambil? Coba gimana sikapmu sebagai kita terjiwa, tercerahkan ajaran Tuhan Yesus. Coba bagaimana cara? Jadi dah dulu. Ada dua jawabannya. Diambil, disalahgunakan, dan duitnya, dompetnya dibuang atau dihilangkan jejaknya, uangnya jatuh. Uang beli sepatu atau beli jajan. Tapi ingat, Tuhan tahu, ternyata kamu akan kehilangan juga satu saat. Karena apa? Apa yang kamu tabur itu kamu jual. Rupanya setelah kamu dewasa, sudah bapak-bapak, berkeluarga, tiba-tiba dompetmu hilang juga. Baru kau ingat, oh ya dulu aku pernah ambil dompet orang di jalan. Makan duitnya. Sekarang kejadian setelah 23 tahun. Bisa jadi kamu mengingat itu. Tapi kalau kita kembalikan, ya kan? Kita kembalikan, cari alamatnya, dikembalikan. Apa kata sang pemilik? Terima kasih anak. Lalu berbaik hati dikasih sedikit duit. Kamu menjawab ada dua, nggak perlu amal. Itu sudah ajaran saya dari Tuhan Yesus. Bagus sekali kok. Tuhan berkati dunia. Tapi ada orang tua dikasih terima lagi. Sebagai tanda rasa terima kasih. Karena di sini semua akhirnya, di sini semua surat-surat Kristianitas. Gak usahlah terima, Bapak semua, udah terima. Beritakan kabar baik ini kepada mama, bapak. Bagus, kata bapak mama. Berapa banyak yang berkata? 2,5 juta. Udah. Karena kalau kau ambil kau juga akan kehilangan lebih daripada itu. Sekolah ini Abang Inang di kita pemimpin raja. Jadi guru raja itu kita. Kalau mata anak raja punya raja. Raja kalau nama dulu kita. Raja kita nanti buang. Raja kita guru adopan ini yang apa? Ikut raja tu saya nak menyatu. Tidak ada bedanya. Dan daun kubis yang bonana ni. Jadi Abang Inang di baik untuk kita melihat dari tahun. Asa ingat kita. Makin nunga songkong harajau dari mata. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau sudah dekat, bergembiralah, tinggalkan hal-hal yang melekat, yang buruk.
lepaskan gunting, lepaskan, tinggalkan. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bahagia senang hati, gembira ria tiap-tiap kali kami dalam ibadah, bernyanyi, mendengarkan firman, kami merasakan batin jiwa kami begitu disegarkan. Firman-Mu yang begitu indah terlihat bagi hidup kami dan menjadi jalan bagi jalan terang kami. Itulah yang berguna, bermanfaat, dan itulah yang menjadi membatin sampai ke alam bawah sadar kami hal-hal yang baik. Demikian juga Tuhan, kami adalah orang tua, ayah dan ibu sebagai penanggung jawab pertama dan utama dalam mendidik, mengedukasi anak-anak kami dimanapun mereka berada dan sedang dalam perkembangan pertumbuhan. Tuhan, ajari kami kemampuan mendidik anak-anak kami, dan kami mampu menegur anak kami, menghukum anak kami jika salah, memberikan sanksi. Tuhan, berkati anak-anak kami yang sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi yang terus bertumbuh dan bertambah di dalam pengetahuan dalam pendidikan. Jika mereka takut akan Tuhan dan senantiasa di dalam ajaran terang Tuhan, biarkanlah ajaran-ajaran dari sekolah, ajaran yang baik, menambah ilmu, itu tertanam dan terjiwa, dan mereka lakukan lebih-lebih firman-Mu. Tuhan, di masa Advent ini Engkau ingatkan kami supaya kami mempersiapkan diri, hati, pikiran kami, supaya kami menjauhkan, melepaskan, memutuskan segala hal-hal yang melekat, hal-hal yang buruk dan negatif. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, mulai dari kami, kepala keluarga, orang tua, RT, RW, dari bawah sampai ke puncak presiden, dari instansi pemerintah maupun swasta, aparat hukum dan sebagainya. Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal jahat, mafia peradilan, kolusi yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, berikanlah kekuatan, keberanian bagi pemimpin kami, sekalipun ada di antara yang terlibat kejahatan ini adalah bagian dari partainya, bagian daripada saudaranya, tetap tidak eksekusi dengan baik, supaya negara kami ini, Tuhan, tidak terkena bencana, karena kami yakin dan percaya bahwa semua hal-hal yang jahat akan diatasi, diampuni oleh Tuhan. Dan bagian yang melakukan hal yang baik akan dilipat gandakan kekuatan dan berkat-berkat. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya hari ini, saat ini kami mau berubah, mau melepaskan hal yang buruk dan melakukan hal yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak puji Tuhan, mari kita satu kali nomor 2 Rusia ayat 2 saat ayat 5 urut penyembelihan itu. Amin.
Di sini kami dari sektor 3 meminta dan memohon Tuhan Yesus, jauhkan dari keluarga kami semuanya bencana ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, dari pagi hingga sekarang Engkau memberkati kami, dan sebentar kami akan pulang Tuhan Yesus. Kau jauhkan kami dari bahaya Tuhan Yesus yang baik. Jika ada saudara-saudara kami yang tidak datang pada saat ini, berkatilah saudara kami dalam pekerjaan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, sebentar hari Senin anak-anak kami akan mengikuti ujian Tuhan Yesus. Bukakanlah Tuhan di anak-anak kami supaya anak-anak kami bisa menjawab soal yang diberikan dari sekolah Tuhan Yesus dan dapat nilai yang memuaskan Tuhan Yesus. Di atas semua itu ampunkan segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat. Melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyembah syukur. Amin. Amin. Kita puji Maha mari kita dan berdi nomor 40 ayat 1. Makilala di sa iyo at kapanaw mo ni Tuhan. Kami manad di kami ni Tuhan. Di ang kahakurangan namin. Gayong to kami ni Tuhan. Langsung po po tanan mo. Kasi ang mga nagasama di kami ito. Di ang tarungan namin. Lima. Jadi ni Tuhan. At banjir bandang. Sa mga dari Tuhan. At kanarosya. Khusus may daerah akte na Tuhan. Alam na basta. Tulong dia kami dari Tuhan at kananasaw. Si Pata Marliot mahami dari Tuhan. Diri namin. Hadiah dohami dari Tuhan. Boy, langsung hot dari kami. Asa marang sari-hari dari Tuhan.
Panjung tu gano kami masa Boy kami tadi. Oh kami mengiyu hari Tuhan. Keluarga nama bencana hari Tuhan. Dia pos ni roha. Dia keluarga nanti di sini. Nang luas di sini mandiri. Ala yang kasih tahu. Ala apos mahamannya ke nasi dia. Atau keluarga. Lama nada di bahasa-bahasa. Boto ali Tuhan madupo ni ate. Dua paru. Nebeli. Dan boto kami atas ali Tuhan. Sudah akan nama asal itu ningunannya. Sian pama Tuhan mo diri Tuhan. Nabuang kami ang kajorma ali Tuhan. Manarihong. Lima. At sa panunod namin. Jadi jujur kami mangulahon. At nasa umang kami ni Tuhan. Betul Maria makasih. Magpamula di Tuhan. Di kajorma manusia. Hasil narokama ali Tuhan. Luas manasidi ali Tuhan. Magningot. Magningot yang kerasalan. Naong pagkanasan ko ali Tuhan. Sa betul ali Tuhan. Namjunok igana. Jadi maglagasaan. Sumunod khusus mengenai Tuhan. Irenami. Jadi makasudi. Ang selesai operasi ali Tuhan. Unang alam asin na orang Tuhan. Pumayo semua saya kami sudah berdoa atas perlawanan lokaan mulia Tuhan kami kena kosong yang pasal penderita dan nanti di rumah ini perempuan nanti juga saya dari sudah bermain saat dia memperbui jalan bui mulia kami Tuhan itu berkenaan dengan proses nang nabasana kaya nakamami ng mga nang sumani ng kung mayroong biso pinasida ay Tuhan asa di boto nasida mga yusi kasorsuan reliyon ni at gagawin nasida at kamayan ang panamang ay Tuhan dahil bigyo manasias ito nga taongan ni at nakuas na talunong ilipat Jangan matanya yang nanam dan yang makan besar. Orang makin dia. Tuhan Yesus Kristus memelihara mereka. Amin. Amin. Kenapa dua? Amen.
manami na di banua gijang odo haruruan ni sadukun si leon nalingkan dohot nasa ulibasa na malutus. Upasar kami masih nani leon mi Tuhan dan nami Tuhan. Saya jalo may gabi uwak na utus di jolong pasok-pasok may jalan ramopi. Asa panasya kami pilihan ng patipuluhan na razonmu hitung-hitungan ni kuriam do di portibion. Buhay marohanami mahiti-hiti tokim. Asa nabutadahani godang isi lehon-lehon ni Tuhani. Asa labir-bir hani mandok muliate Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Rakundok mahita di tangiang ali amanami. Ali amanami na Jumapijam, say magbadia magwarmo, sayo mahalaon, sayo malupon roham di gunung so na di Jumapijam. Leo kami sa dalion maguluan siya pari, sesama dosa suod pada sanami, hidup na magdusa kami. Una kami tugion pangunjunan, baru mahani siya pangako. Ayaw na punah harajaw, doon hagukon, roya sangako saliling nililima. Amen. Saya dinongani asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohon holong ni rohani di bata ama. Dohon parsaoran ni tondi porbadia mahamu. Sadarion rodi saliling nililima. Amen. Sa